Pernahkah Anda bertanya, aku ini hidup buat apa? Atau setelah semua ini selesai, aku akan kemana? Nah, pertanyaan itu bukan sekedar pertanyaan kepada orang yang malas, bukan juga pertanyaan kepada orang yang kalah. Justru itu pertanyaan dari batin yang mulai sadar, batin yang sudah capek karena dikejar-kejar oleh dunia. Filsafat Jawa mengajarkan hidup ini bukan soal siapa yang menang, tetapi siapa yang paling mengerti kepada arah. Karena orang bisa saja sibuk, kaya dan terkenal, tetapi kalau tidak tahu dirinya datang dari mana dan akan kemana, dia cuma akan berputar-putar dalam lingkaran yang kosong. Hidup ini cuma singgah sebentar, seperti orang yang mampir minum di tengah perjalanannya yang jauh. Artinya apa? Kita ini bukanlah pemilik dunia, bukan juga penguasa waktu. Kita ini cuma tamu, datang dari asal yang suci dan akan kembali pulang ke sana. Maka pertanyaannya, sejatinya bukan hidup harus punya apa-apa, tetapi hidup itu harus jadi seperti apa. Sekarang coba kita bayangkan, seseorang bangun pagi, kerja keras, mengumpulkan uang, membeli rumah yang besar, memiliki kendaraan yang bagus, tetapi hatinya kosong. Malam hari dia terbaring sendirian dan diam-diam bertanya, kalau aku nanti mati malam ini, apa yang sebenarnya sudah aku siapkan? Bukan uangnya yang dibawa, bukan popularitasnya. Yang tersisa hanyalah batin. Apakah bersih atau masih kotor? Coba bayangkan, seorang pria kaya raya yang punya perusahaan sangat besar, rumah mewah, segala hal yang orang idamkan. Tapi setiap kali dia duduk sendirian, ada rasa yang gelisah. Dia mulai sadar sebanyak apapun harta yang dikumpulkannya, semuanya akan ditinggalkannya. Tak ada yang bisa dibawa lagi. Bahkan tubuh ini pun suatu saat akan menyatu dengan tanah kembali. Apakah tidak seharusnya orang seperti itu mengingat Sang Pencipta di setiap detik hidupnya? Setiap nafas yang masih bisa dia hidup, itu pun bukan miliknya. Pernah lihat panjenengan burung pipit di pagi hari? Dia bangun tanpa alarm, terbang mencari makan tanpa gaji, tapi tetap akan pulang dengan perut yang kenyang. Tak ada kekhawatiran, tak ada ambisi. Sementara manusia dikaruniakan akal dan kesadaran justru makin jauh dari rasa cukup. Apakah tidak ironis kalau kita justru lupa kepada arah pulang hanya karena sibuk dengan mengejar bayangan dunia? Coba kita tanyakan ke diri sendiri, berapa kali kita merasa kecewa saat gagal dapat sesuatu? Berapa kali kita marah karena keinginan tidak terpenuhi? Tetapi apakah pernah kita kecewa kepada diri kita sendiri karena kita lupa bersyukur atas hidup yang masih kita jalani dengan penuh kelimpahan nikmat? Kita lupa bersujud, lupa menundukkan hati. Padahal setiap hari kita masih bisa bernafas tanpa membayarnya sepeser pun. Apakah bukan keangkuhan kalau manusia sibuk mengejar dunia, tapi kita lupa pada asalnya? Bukankah seharusnya kita itu hidup dalam kesadaran bahwa kita ini hanya mampir? Sadarkah kita bahwa udara yang kita hirup setiap detik ini adalah bentuk kasih sayang Tuhan? Bahwa di setiap helaan nafas adalah pelayanan yang langsung darinya.
Sekarang seolah-olah Tuhan sedang menyuapi kita detik demi detik tanpa henti loh. Bayangkan seandainya udara itu tidak ada dan Tuhan berhenti menyuapi kita dengan kehidupan. Apakah kita masih mau berdiri tanpa nafas? Kita pasti ambruk, tak berdaya, bahkan tak bisa sempat mengucapkan sepatah kata pun. Maka kalau kita benar-benar memahami makna urip iku mung mampir ngombe, kita akan hidup dengan lebih ringan, lebih tenang, tidak rakus, tidak ngoyok. Karena kita sadar perjalanan ini hanyalah sementara dan setiap detik sejatinya adalah persiapan untuk kita pulang. Dalam filsafat Jawa, setelah tubuh kita mati bukan berarti semuanya selesai. Justru itulah awal dari perhitungan sejati. Apakah kita siap pulang atau masih terikat dan harus kembali? Roh atau suksma dalam ajaran leluhur Jawa itu tidak langsung lenyap. Ia akan membawa bekas dari seluruh luka dan getaran hidup kita. Kalau batin kita bening, roh bisa menyatu dengan asalnya. Tetapi kalau masih ada beban, ada dendam, amarah, hawa nafsu, maka roh itu akan berat dan bertahan. Bak seperti asap, kalau bersih dia akan melayang tinggi ke langit. Tapi kalau kotor, dia akan menggumpal, berat, bahkan berteperakan di mana-mana di bawah atap. Bayangkan seorang yang semasa hidupnya masih suka menyimpan amarah, tiap hari mengomel, tidak bersyukur, mencela, merasa dirinya sendiri yang paling benar. Bahkan hingga sampai tua masih mengungkit-ungkit masa lalu, menyalahkan orang lain. Apakah jiwa seperti itu bisa tenang setelah mati? Atau justru masih terikat oleh api batinnya sendiri? Orang yang tidak pernah selesai dengan dirinya sendiri akan sulit menyatu dengan alam. Ia akan berat dan barangkali harus akan kembali bukan untuk dihukum, tetapi untuk diberi kesempatan memperbaiki yang belum tuntas. Maka ingatlah nggih, Tuhan kita bukanlah sosok yang gemar menghukum. Tuhan adalah sumber kasih dan sayang yang tak terbatas. Kasih-Nya meliputi segalanya, melampaui batas logika dan waktu. Tidak ada ruang bagi kebencian dalam cintanya, karena hal itu berbeda dengan manusia yang hidup dalam tatanan bernegara. Ketika seseorang melakukan kesalahan, maka dia akan menerima hukuman sesuai dengan aturannya yang dibuat oleh manusia. Peraturan Tuhan tidaklah sama dengan peraturan manusia, maka jangan pernah menyamakan keduanya. Apalagi mengira bahwa cara Tuhan memperlakukan hamba-Nya akan serupa dengan sistem hukum buatan manusia. Sebaliknya, lihat orang yang hidupnya sederhana tapi ringan, tidak iri, tidak suka menyakiti. Kalau ada salah, ya cepat akan minta maaf. Kalau bisa membantu, langsung ulurkan tangan. Orang seperti itulah, ini batinnya bersih. Dan saat ajal datang, dia tidak takut lagi karena ia tahu dirinya sudah beres, sudah menyelesaikan lakonnya di dunia ini. Dia tidak akan takut karena apapun yang sudah dia lakukan, ya sudah dia pasrahkan. Dia tidak akan berbohong pada dirinya sendiri. Dia transparan kepada Tuhan ketika masih di dunia. Apa yang dia lakukan, dia menerima seapa adanya. Dia jujur, apapun dia bakalan tidak takut. Nah, itulah manusia yang hatinya bersih. Itulah yang di dalam Jawa disebut manunggaling kawula lan Gusti, yaitu bersatunya diri dengan Sang Sumber.
Terkadang kita bisa merasa sendiri ketika sedang tenang. Tiba-tiba muncul rasa sesak, gelisah, padahal tidak ada masalah. Bisa jadi itu adalah suara batin kita yang belum selesai. Kita mungkin sedang menyimpan amarah pada orang yang sudah pergi atau pada diri kita sendiri. Bukankah lebih baik kita itu selesaikan sekarang sebelum semuanya akan terlambat? Karena begitu nanti roh terpisah dari tubuh, semua kesempatan untuk memperbaikinya akan tertutup. Maka pertanyaannya bukan hanya apa yang sudah aku capai, tapi apa yang sudah aku bersihkan dari dalam diriku sendiri. Jangan-jangan kita hidup hanya untuk menyimpan, padahal hidup ini sejatinya untuk melepaskan, agar saat waktunya nanti tiba, kita bisa pulang dengan ringan. Dalam pemahaman Jawa, tidak semua roh langsung bisa menyatu dengan asalnya setelah mati. Ada yang kembali ke bumi dalam bentuk lain, bukan dalam tubuh yang sama, tetapi sebagai titisan. Disebut juga tumitis, yaitu adalah kembalinya jiwa ke dunia karena masih ada urusan yang belum selesai. Tapi itu bukan soal mistis. Ini tentang energi batin. Apa yang belum selesai akan terus mencari jalan untuk dituntaskan. Kita sering melihat anak kecil yang sifatnya mirip sekali dengan kakek neneknya, padahal belum pernah sama sekali bertemu. Bukan hanya mirip wajahnya, tetapi cara tertawa, kebiasaannya, bahkan cara memandang dunia. Apakah itu sekedar genetik? Bisa jadi, tapi filsafat Jawa melihatnya lebih dalam lagi. Bisa jadi itu adalah getaran jiwa yang belum selesai dan menitis kembali. Contoh itu tidak perlu dipercaya dengan dogma, tetapi bisa kita renungi sebagai cara lain untuk melihat keterhubungan batin antara generasi. Karena pernah lihat anak kecil yang sejak usia sangat muda sudah tertarik dengan sesuatu yang tak biasa. Ada anak yang tiba-tiba pandai memainkan gamelan tanpa dia belajar atau suka menulis aksara Jawa, padahal belum pernah diajari. Nah, terkadang hal-hal seperti itulah bukan karena lingkungan semata, tetapi bisa jadi karena ada sesuatu di dalam dirinya yang mengingat masa lalu, sesuatu yang belum terselesaikan. Leluhur kita percaya jika jiwa belum tuntas bisa kembali dengan membawa sedikit pesan atau getaran dari kehidupan sebelumnya. Coba sekarang jujur pada diri kita sendiri. Pernahkah kita merasa aneh saat mengunjungi tempat baru, tetapi seperti pernah ke sana atau bertemu seseorang yang baru, tapi rasanya sudah kayak kenal lama? Filsafat Jawa tidak buru-buru menyimpulkan itu. Kebetulan bisa jadi ada jembatan batin yang menghubungkan kita dengan hal-hal yang dulu belum terselesaikan. Dan kalau benar kita pernah menitis, bukankah itu berarti kita hidup bukan untuk memulai segalanya dari nol, tapi untuk menyelesaikan sesuatu yang pernah tertunda. Jadi hidup ini bukan cuma soal lahir dan mati, tetapi soal apakah yang kita jalani ini adalah penyempurnaan dari apa yang dulu pernah kita abaikan. Apakah kita mau menyelesaikan urusan batin sebelum dia terpaksa kembali lagi? Karena kalau hidup hanya dipakai untuk mengulang kesalahan, maka kita bukan sedang hidup, tetapi sedang diputar kembali oleh alam agar belajar lagi hingga benar-benar mengerti. Filsafat Jawa mengajarkan
bahwa setelah tubuh mati nanti roh tidak langsung hilang atau lenyap. Dia akan masuk ke suatu alam antara, atau dalam istilahnya adalah Jawa disebut alam kasunyatan atau alam lelembut. Itu bukan surga atau neraka, tapi ruang hening, tempat roh mendingin, menenangkan diri, menunggu dan menyerap kembali makna yang sudah dijalani. Bisa disebut seperti ruang transit saja, bukan untuk dihukum, tapi untuk mencari arah apakah naik atau nanti akan kembali. Pernah enggak setelah seseorang yang kita cintai meninggal, kita merasa dia masih ada di dekat? Bukan melihat hantu atau hal aneh, tetapi sekedar perasaan seperti dia masih ada dan masih menjaga, masih menunggu kita tenang. Itu bukan harus ditakuti. Karena filsafat Jawa percaya roh yang belum sepenuhnya pergi terkadang memang menunggu, bukan karena tersesat, tapi karena masih ada ikatan cinta, kebiasaan, ketergantungan, atau pesan yang belum selesai. Kenapa pada tradisi Jawa ada selapanan 40 hari, 1000 hari, 100-an, dan seterusnya? Bukan hanya rutinitas, itu adalah bentuk penghormatan dan pelepasan batin. Kita mendoakan bukan agar mereka cepat masuk surga, tidak, tapi agar roh mereka ringan dan tidak perlu berlama-lama lagi di alam antara. Maka mendoakan bukan soal agama saja, tapi soal rasa memberi terang pada mereka yang sedang dalam perjalanan pulang. Coba sekarang bayangkan kalau suatu hari kita mati dalam keadaan marah, kecewa, penuh dendam. Apakah roh kita nanti bisa langsung pergi dengan tenang? Mungkin tidak, karena kematian yang baik itu harus diawali dengan kehidupan yang selesai. Roh tidak akan bisa pulang kalau masih ada beban. Itulah kenapa orang Jawa sangat menekankan pentingnya ngampet rasa, membersihkan batin, bahkan sebelum ajal menjemput. Maka hidup ini bukan soal memanjakan usia, tidak untuk memanjangkan usia, tidak, tapi soal sudah siapkah aku jika tiba-tiba diminta untuk pulang malam ini, atau nanti, atau besok pagi. Karena kita tidak tahu kapan lakon ini akan selesai, dan ketika selesai kita akan melewati ruang antara itu, dan hanya batin yang bersih yang akan menemukan jalan yang terang. Orang Jawa yang sejati itu bukan berarti tidak takut mati. Mereka juga manusia, punya rasa takut, rasa cemas, dan sedih. Tapi yang mereka takutkan bukan kematian itu sendiri, melainkan kalau belum siap saat itu tiba. Kematian itu adalah sesuatu yang pasti, tetapi cara kita menyambutnya itulah yang menentukan apakah kita bisa tenang atau nanti justru gelisah. Saya pernah mendengar cerita dari seorang simbah yang sangat sakit keras. Tetapi saat keluarganya panik, beliau malah bilang pelan-pelan, "Ora usah nangis, aku wis siap. Iki mung gantian kok le." Nah, kalimat sederhana tapi dalam sekali. Bukan karena beliau sakit, tapi karena batinnya sudah beres, sudah selesai. Ia hidup bukan hanya untuk menumpuk, tetapi untuk memberi. Maka ketika ajal datang, tidak ada kepanikan sama sekali. Kita sering dengar berita orang meninggal mendadak di jalan, di masjid, bahkan saat tertawa. Dari luar tampak mengejutkan, tetapi dari batinnya, siapa tahu itu justru kematian yang damai. Karena ketenangan jiwa tidak diukur dari cara mati, tapi dari cara hidup sebelumnya. Kalau setiap hari kita hidup dalam kesadaran,
tidak menyakiti, tidak serakah, maka saat ajal datang pun batin kita tidak akan panik. Coba sekarang kita jujur tanya kepada diri kita sendiri. Kalau malam ini saya tidak bangun lagi, apa saya sudah siap? Nah, pertanyaan itu bukan untuk menakut-nakuti, tapi justru untuk mengajak kita hidup lebih dalam lagi. Bukan menunda kebaikan, bukan malah menyimpan amarah, bukan juga menunda minta maaf. Karena kita tidak tahu apakah besok masih sempat memperbaiki, maka jangan takut mati. Tetapi takutlah kalau mati dalam keadaan belum benar siap. Takutlah kalau selama hidup cuma mengejar dunia, tapi lupa membersihkan batin kita. Sebab hidup bukan tentang panjangnya waktu, tetapi tentang sejauh mana kita sudah menyiapkan diri untuk pulang. Dalam falsafah Jawa, hidup itu bukan soal aku dapat apa, tetapi aku sudah memberi apa. Karena saat nanti kita mati, rumah, kendaraan, gelar, status, dan kekuasaan akan ditinggalkannya. Yang akan ikut bersama roh hanyalah satu. Apa manfaat yang pernah kita berikan untuk sesama? Maka orang Jawa bilang, urip iku kudu migunani. Kita tidak kaya, belum kaya, dan terhormat gak apa-apa. Yang penting kita bisa manfaat. Hidup itu harus berguna, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk alam semesta. Di sebuah kampung ada seorang tukang becak tua. Setiap hari ia antar anak-anaknya ke sekolah. Kadang tanpa biaya dibayar penuh, tapi dia tetap tersenyum, tidak pernah mengeluh. Saat dia meninggal, warga sekampung datang, bukan karena dia tokoh besar, tetapi karena selama hidup dia memberi manfaat diam-diam, dan itu yang membuatnya dikenang. Kita tidak harus jadi pejabat, pengusaha, atau bahkan tokoh besar untuk bisa memberi. Cukup menjadi orang yang hadir dengan hati dan tidak menyusahkan orang lain. Pernahkah Anda ditegur seorang dengan lembut, lalu nasihat itu terus membekas? Ada orang yang hanya sekali berkata, "Jangan iri ya, nikmati saja rezekimu sendiri." Dan kalimat itulah yang menyelamatkan hati kita dari kecemburuan yang mematikan. Itu pun sudah bentuk manfaat. Terkadang satu kalimat baik bisa lebih abadi dari harta. Tanyakan ke diri sendiri, apakah aku sudah menjadi alasan orang lain tersenyum hari ini? Apakah keberadaanku menyenangkan atau justru memberatkan orang lain? Kita tidak selalu sadar bahwa laku kecil kita bisa berdampak besar bagi orang lain. Membantu teman, mendengarkan keluhan orang tua, bahkan sekedar membuang sampah di tempatnya saja. Semua itu adalah bentuk menjadi manfaat tanpa harus menunggu sukses dulu. Maka, kalau kita ingin hidup abadi, bukan soal menghindari kematian, tetapi bagaimana soal meninggalkan jejak kebaikan. Karena tubuh akan menyatu dengan tanah, tetapi kebaikan akan menyatu dengan ingatan orang lain. Bahkan bisa menjadi lampu jalan bagi roh kita sendiri nanti untuk datang. Hidup yang sejati dalam filsafat Jawa adalah hidup yang selaras. Selaras dengan alam sesama, dengan sesama manusia, terutama dengan kehendak semesta. Orang Jawa menyebutnya eling lan waspodo. Eling itu selalu ingat asal-usul dan tujuan, sedangkan waspada atau waspodo itu tidak lengah, tidak sembrono. Tahu diri di mana kita berada dan dengan sedang apa. Karena kita manusia lupa eling, ia akan sombong. Dan saat lupa waspada, ia akan terperosok. Banyak orang ketika sedang naik itu lupa daratan, lupa bahwa semua itu bisa hilang dengan sekejap. Ada pengusaha yang dulunya sederhana lalu sukses besar, tapi karena lupa eling, ia mulai meremehkan orang lain.
mengejar kekuasaan dengan cara yang licik. Beberapa tahun kemudian usahanya bangkrut karena korupsi dalam timnya sendiri. Di sini filsafat Jawa tidak bilang itu karma, tetapi itu adalah ketidakkeselarasan. Alam akan mengoreksi mereka yang terlalu jauh dari kehendak sejati hidupnya. Ada juga orang sederhana, tidak punya banyak, tapi setiap pagi ia menyapu jalan di depan rumahnya. Sekedar hanya menyapu. Kalau melihat semut di lantai, dia tiup pelan-pelan, tidak diinjak. Nah, orang seperti ini hidup dengan kesadaran yang tinggi, tidak menyakiti tanpa alasan. Dan hidupnya meskipun tampak biasa, tapi batinnya teduh dan damai. Ia sedang hidup selaras dan alam pun mendukung orang yang tidak merusak. Sekarang coba renungkan, apakah pekerjaan kita merusak alam? Apakah perkataan kita menyakiti orang? Apakah pikiran kita selalu ingin menang sendiri? Ingin selalu ada di atas? Kalau iya, mungkin itulah kenapa hidup terasa berat. Karena kita sedang menentang arah aliran air. Kita tidak mengikuti kehendak alam semesta. Kita hanya mengejar kehendak ego. Padahal kalau kita mengikuti rasa yang halus, bukan nafsu, maka hidup akan terasa sangat ringan. Maka inti dari semua itu adalah hidup itu tenang penyelarasan. Bukan tentang menang atau kalah. Bukan soal banyak atau sedikit. Tetapi apakah kita sudah selaras dengan kodrat? Eling agar kita tahu siapa sebenarnya kita. Dan waspada agar kita tidak menyimpang dari jalan-jalan yang positif. Karena ketika rasa, batin, dan tindakan kita menyatu, maka hidup tidak perlu dipaksakan lagi. Hidup akan mengalir seperti air. Dan saat waktu pulang, kita akan pulang dengan ringan. Sahabatku, sedulur-sedulurku, hidup ini bukan teka-teki yang harus dipecahkan, tetapi adalah lakon yang harus dijalani dengan sepenuh rasa. Kita datang untuk belajar, kita singgah untuk memberi, kita berpisah bukan untuk hilang, tapi untuk pulang. Maka selama masih diberi waktu, mari kita hidup dengan sadar, jaga rasa, jaga batin, dan jangan hanya sibuk mengejar, tapi juga merenung dan melepaskan. Karena pada akhirnya yang abadi bukan nama, tetapi getaran kebaikan yang penuh kita tebarkan. Semoga pembabaran pada channel Hendrik Kimpyong soal filsafat Jawa ini dapat mengingatkan saya dan kita semua bahwa hidup ini bukan milik kita selamanya. Kita hanya mampir dan sebentar lagi kita semua akan pulang. Semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Ini menjadi sebagai refleksi dan apresiasi dalam kita belajar, sehingga kita dapat belajar mana hal yang positif yang bisa kita gunakan dan mana hal yang negatif yang harus bisa kita hindari, dengan bertujuan lebih baik lagi ke depannya dalam kehidupan kita dengan Subosito Jawa dari pembabaran Primbon Jawa Hendrik Kimpyong. Maka dari itu, jika panjenengan cocok dan panjenengan merasa ini penting untuk dilestarikan, tolong panjenengan klik bantu super thanknya dan panjenengan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan bermanfaat. Dan jangan lupa klik lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan ilmu-ilmu penting untuk tatanan kehidupan untuk anak cucu kita nantinya. Saya doakan panjenengan sekeluarga berkelimpahan rezeki, rezeki serta sehat dan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Salam rahayu bagas kawilujengan buat kita semuanya. Akhir wassalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.